Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semua. Nah Bunda, apa kabarnya Bunda di masa PPKM darurat ini Bunda? Syukur, puji Tuhan Bunda, saya tetap sehat, tetap semangat dan penuh dengan sukacita pada pagi hari ini. Amin Bunda, kalau begitu Bunda, yuk kita sapa anak-anak yang di rumah yuk Bun. Bun, nah Bunda senang sekali bertemu dengan anak-anak pada hari ini, walaupun ibadah kita masih tetap dalam video streaming. Nah, kakak Bunda berharap anak-anak juga tetap sehat ya, tetap semangat dan penuh dengan sukacita. Walaupun ibadah kita Tetap di rumah, ya, Bun, iya Bun. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini Bunda mau mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayan anak. Ibadah Minggu kita hari ini akan dilayani oleh ada Bunda Ani, Bunda Rai, juga ada Kak Dandi Bun yang setiap hari Minggu menemani ibadah impak kita. Nah anak-anak yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita. Nah sebelum kita mulai ibadah, ayo Bun kita ajak anak-anak untuk apa? Bersaat teduh. Anak-anak mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Nah anak-anak semua, mari Bunda undang anak-anak untuk berdiri. Kita mau menghadap Tuhan. Dan sebelumnya itu kita harus memuji Tuhan dari Kidung Ceria 215, dengar hai kawanku. Iya. Bait pertama. Kita gerakannya Bun. Iya. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Anak-anak ini berkati Tuhan. Sebelum kita masuk pembacaan firman Tuhan, kita siapkan apa ya Bun? Pertama Alkitab, apalagi Bun? Buku catatan dan alat-alat tulis lainnya ya Bun ya. Hati dan pikiran kita ya Oh Bun, iya ya. benar sekali Bunda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan bersukacita karena Tuhan telah memberkati kami pada pagi hari ini untuk beribadah dalam ibadah pelayanan anak. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pimpinlah kami Tuhan dan sertai kami supaya apa yang kami lakukan pada pagi hari ini boleh memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak kita menyambut firman Tuhan. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 343, bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Nah Bunda, bacaan kita hari ini terambil dari mana Bun? Matius 25 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-18. Yang akan dibacakan oleh teman kita dari Ranting Sharon, yaitu Jessica Putri Kristianti. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk membimbing kita di dalam pembacaan firman kita hari ini. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami anak-anak-Mu akan membaca, mendengar akan firman-Mu Tuhan. Buka pintu hati dan pikiran kami, pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti, memahami akan firman yang akan kami baca. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, apa kabar adik-adik hari ini? Jumpa lagi dengan Bunda Nila ya. Bunda berharap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan selalu sukacita untuk kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, walaupun perjumpaan kita melalui online ya. Bunda berharap
tidak menurunkan semangat adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat 14 sampai dengan 18 yang diberi judul Menerima Kepercayaan. Nah, teman kita yang akan membacakan firman Tuhan hari ini adalah adik Jessica Putri Kristianti dari Ranting Saron. Nah, adik-adik tentu sudah menyiapkan Alkitab, alat tulis, dan buku tulis ya. Baik adik-adik, mari kita sambut firman Tuhan bersama-sama. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Matius 25 ayat 14 sampai 18 perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Lalu ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Sekian pembacaan firman Tuhan hari ini. Demikian firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh adik Jessica. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membahas dan merenungkan bersama firman Tuhan hari ini, Bunda mau tanya, apa artinya kepercayaan dan apa artinya talenta? Pasti adik-adik sudah mendengarkan tadi kan firman Tuhan? Ya, betul, kepercayaan artinya apa? Ya, menerima sesuatu atau dipercayai oleh seseorang untuk menerima sesuatu. Lalu talenta apa artinya? Iya, betul, talenta itu bakat adik-adik ya. Nah, kita akan membahas apa maksud Tuhan Yesus dalam perumpamaan talenta ini. Nah, adik-adik, mari kita perhatikan gambar-gambar sebagai berikut. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta untuk menggambarkan kerajaan sorga. Adik-adik, dalam gambar ini kita lihat bahwa diceritakan pada suatu hari ada seorang juragan yang sangat kaya. Dia hendak bepergian ke luar negeri. Sebelum dia pergi, sang juragan memanggil ketiga orang hambanya. Ya, dia memberikan kepercayaan kepada mereka yaitu hartanya dalam bentuk talenta. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, talenta adalah mata uang dengan nilai yang sangat tinggi. Hamba pertama menerima 5 talenta, hamba kedua menerima 2 talenta, dan hamba ketiga menerima 1 talenta. Lalu juragan itu pun berangkat ke luar negeri. Nah adik-adik, setelah menerima kepercayaan untuk menjaga 5 dan 2 talenta, hamba pertama dan kedua dengan penuh semangat langsung mengolah talentanya itu sehingga menghasilkan jumlah yang berlipat ganda. Sedangkan hamba yang ketiga pergi menggali lubang menanam talenta yang diberikan juragannya itu. Nah adik-adik, menurut adik-adik, mengapa hamba pertama dan kedua sangat bersemangat sehingga mereka menghasilkan jumlah yang berlipat ganda? Dan mengapa hamba yang ketiga tidak memiliki semangat seperti hamba pertama dan kedua sehingga dia hanya menanam talentanya itu dan tidak menghasilkan apa-apa? Nah adik-adik catat ya. Yang pertama, hamba pertama dan kedua adalah pribadi yang selalu mengucap syukur. Ya, adik-adik ingat ya, talenta berarti juga adalah potensi diri atau bakat. Nah tadi yang pertama Bunda jelaskan, hamba pertama dan kedua adalah merupakan pribadi yang selalu mengucap syukur sehingga kepercayaan yang diberikan
mereka sadari mereka harus menggali potensinya untuk bisa menjaga kepercayaan itu, mengembangkan potensinya atau mengembangkan talentanya sehingga bisa menjadi bermanfaat, ya, artinya melipat gandakan talenta yang sudah diberikan. Sehingga dengan semangat mau melakukan apapun yang bisa menjadikan talenta itu berkembang atau berlipat ganda, ya, sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Lalu yang kedua, hamba pertama dan kedua memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kepercayaan yang telah mereka terima dari juragannya. Sedangkan hamba yang ketiga menganggap rendah atau remeh terhadap kepercayaan yang diberikan oleh juragannya. Yang pertama tadi, ya Bunda ulang ya, yang pertama tadi hamba pertama dan kedua mengucap syukur sehingga mau mengembangkan talenta yang dipercayakan atau diberikan oleh sang juragan tadi. Tetapi hamba yang ketiga tidak mengucap syukur, hanya menyimpan, mendiamkan saja seolah-olah talenta itu tidak berarti apa-apa, ya. Yang kedua, hamba pertama dan yang kedua bertanggung jawab, mempunyai tanggung jawab yang sangat tinggi terhadap kepercayaan yang diberikan. Sedangkan hamba yang ketiga tidak bertanggung jawab, menganggap rendah atau remeh atas kepercayaan yang diberikan oleh juragannya. Nah, adik-adik, dalam hal ini Bunda mau informasikan atau Bunda mau kasih tahu bahwa yang dimaksud juragan dalam hal ini adalah Tuhan atau Allah itu sendiri, ya. Kepada kita semuanya, Allah Tuhan mempercayakan talenta-talenta dengan berbagai karunia. Bisa berupa harta, kepandaian, kemampuan, keahlian, kekuatan, dan banyak hal. Nah, harta atau kekayaan dapat berupa uang yang banyak. Kepandaian bisa berupa bakat atau misalnya menyanyi, menari, bermain musik, melukis, atau berolahraga. Lalu ada juga kemampuan untuk melayani, menolong orang lain. Mempunyai hati yang belas kasihan, hati yang suka membantu atau senang membantu, hati yang mengasihi, hati yang suka menasehati, menghibur, dan masih banyak sekali talenta yang Tuhan karuniakan kepada kita semuanya, kepada setiap orang, khususnya bagi adik-adik sekalian, anak-anak sekalian. Walaupun mungkin berbeda-beda, artinya ada banyak karunia, ya, yang sudah Tuhan berikan. Ada beberapa yang memiliki satu karunia atau bakat, bahkan ada yang banyak. Misalnya ada yang sudah pintar menyanyi, ya juga bisa pintar juga bermain musik atau bisa juga pintar juga menari. Adik-adik sekalian, tetapi ingat ya, yang terpenting adalah seperti hamba pertama dan hamba kedua, apakah adik-adik atau kita mau dengan setia dan peduli serta bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan kemampuan-kemampuan atau talenta atau potensi diri atau bakat yang Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kita, masing-masing adik-adik dengan sebaik-baiknya dan tentunya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, ingat ya, artinya karunia yang sudah kita terima, kepercayaan yang sudah kita terima, talenta yang sudah kita terima, bakat potensi diri yang sudah kita terima, bisa menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, Sang Pemberi talenta, Sang Pemberi bakat, Sang Pemberi potensi diri. Dan apa yang sudah kita terima, yang sudah Tuhan berikan kepada kita, tidak kita gunakan untuk kepentingan diri sendiri. Ya, adik-adik,
Ingat, menjadi berkat bagi orang lain bukan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, adik-adik, jika adik-adik memiliki banyak, hendaklah adik-adik menjadi anak yang suka berbagi dengan teman-teman yang tidak punya. Ini kalau ada Tuhan memberikan kepercayaan berupa kekayaan atau harta atau kehidupan yang berkecukupan. Nah, jangan menjadi anak yang pelit atau kikir. Karena Tuhan gak suka ya adik-adik bisa melihat contoh-contoh bagaimana Tuhan Yesus dalam kehidupannya selalu memberi. Ya, adik-adik, kalau adik-adik bisa menyanyi, kembangkan bakat adik-adik, karunia adik-adik ya. Seperti gambar-gambar di bawah ini, ada adik kita, teman kita yang pintar menyanyi. Apa yang dilakukan? Mengembangkan bakatnya, melatih bakatnya tersebut, menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Misalnya, ikut paduan suara di gereja, lalu ikut melayani ya dalam ibadah di gereja ya, atau untuk menghibur orang lain yang sedang dalam kesedihan ya adik-adik ya. Nah, bagaimana kalau talentanya bermain musik seperti Kak Dandi ya? Kak Dandi belajar bermain musik sejak di PA ya, sampai sekarang Kak Dandi setia melayani di ibadah hari Minggu pelayanan anak sebagai pengiring musik ya. Nah, berlatih yang giat, lalu itu artinya adik-adik bertanggung jawab, menerima, bersyukur atas talenta yang Tuhan berikan. Talenta untuk bermain musik ya, berlatih, lalu bersedia ikut melayani dalam ibadah-ibadah ya. Itu artinya adik-adik sudah menjadi berkat bagi orang lain dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau menjadi anak yang pintar, itu juga adalah satu kepercayaan dari Tuhan, talenta atau potensi diri atau bakat dari Tuhan yang tentunya adik-adik harus jaga, harus kembangkan dengan bertanggung jawab ya, dengan belajar terus-menerus. Apa yang adik-adik bisa lakukan kalau jadi anak yang pintar? Iya betul, adik-adik bisa membantu belajar bersama dengan teman-teman yang mungkin tidak sepintar adik-adik ya. Bisa bersama-sama belajar, memberikan penjelasan. Mungkin mereka, teman-teman ada yang belum paham atau belum mengerti. Nah, itu juga menjadi berkat bagi teman-teman kita atau bagi orang lain. Dan tentu saja apabila adik-adik menjadi anak yang mau berbagi, mau belajar bersama, itu adalah menunjukkan adik-adik anak Tuhan yang baik ya. Lalu apa lagi? Adik-adik punya bakat untuk melayani dalam pelayanan. Nah, adik-adik bisa membantu kakak-kakak layan misalnya ya. Ya, nanti setelah adik-adik besar bisa ikut melayani menjadi pelayan PA ya, atau pelayan PT mungkin ya. Nah, adik-adik itu pun bisa menjadi berkat bagi sesama atau orang lain. Nah, banyak sekali contoh-contohnya, menari misalnya ya, bisa juga ya. Itu juga adalah merupakan talenta atau potensi diri adik-adik yang adik-adik bisa kembangkan untuk menjadi berkat bagi orang lain ya. Nah, adik-adik, yang paling penting ya, pesan bagi adik-adik dalam perikop ini atau bacaan kita hari ini adalah adik-adik pakailah dan gunakanlah bakat, kemampuan, talenta yang adik-adik miliki seberapapun itu agar dapat menjadi berkat bagi orang lain, terutama untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan yang sudah memberikan kepercayaan kepada kita semua, kepercayaan pada adik-adik untuk menerima talenta atau bakat atau potensi diri. Nah, adik-adik, itu adalah tandanya adik-adik menjadi hamba yang pertama dan hamba yang kedua yang memperoleh berkat
Tuhan mau adik-adik menerima kepercayaan dari Tuhan Yesus dan melakukannya dengan setia dan bertanggung jawab. Dan adik-adik jangan menjadi hamba yang ketiga, hamba yang tidak bersyukur, tidak bertanggung jawab, tidak setia, hanya menyimpan talentanya sendiri saja. Ya, tidak mau berbagi, tidak mau menjadi berkat bagi orang lain, hanya mementingkan diri sendiri. Karena itu adik-adik, Bunda pesan adik-adik terus belajar untuk mengembangkan kemampuan, potensi diri atau bakat yang adik-adik miliki sehingga bermanfaat bagi adik-adik sendiri, bagi keluarga, bagi bangsa dan negara, bagi orang lain untuk memuliakan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik jangan lupa tetap rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan tentunya rajin impa, walaupun kita ibadah dari rumah. Nah, adik-adik, satu lagi, jangan lupa prokes. Ya, kondisi saat ini, pandemik saat ini masih terus menghantui kita, dan adik-adik tahu bahwa kondisi saat ini dengan adanya PPKM itu usaha pemerintah untuk menekan laju penyebaran virus COVID-19 yang masih saja tersebar begitu tinggi penyebarannya. Adik-adik lakukan prokes dengan ketat ya, jangan lupa lakukan 5M ya adik-adik ya, tetap jaga kesehatan dan adik-adik selalu berdoa tidak hanya untuk diri sendiri tetapi untuk bangsa dan negara, untuk orang lain. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Sebelum Bunda akhiri, Bunda mau adik-adik membuat tugas ya. Tugasnya adik-adik bisa lihat dalam gambar, yaitu cerita bergambar ya. Adik-adik perhatikan setiap gambar, lalu adik-adik bisa tuliskan cerita tentang perumpamaan, tentang talenta dengan kalimat sendiri. Adik-adik bisa menyampaikan apapun sesuai dengan bahasa adik-adik sendiri, dengan kalimat adik-adik sendiri ya. Di sana ada 4 gambar, silahkan adik-adik boleh mengambil 1 ya. Kalau adik-adik bisa 2 gambar, itu juga boleh. Adik-adik tulis dan ceritakan tentang gambar tersebut menurut kalimat atau bahasa adik-adik sendiri ya. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya apa yang kita pelajari hari ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadi hamba yang setia, senantiasa bersyukur dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dalam bentuk potensi diri atau bakat yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak dan bunda pelayan kita. Nah, anak-anak pastinya ada tugas yang anak-anak harus kerjakan ya. Maka dari itu, kalau anak-anak tanggung itu pasti sudah bisa mengambil sendiri, mempersiapkan sendiri alat-alatnya. Tapi kalau untuk anak kecil, TK dan pra-TK minta tolong siapa, Bun? Ke mama papa, Bun. Iya, benar sekali ya. Kalau enggak ada mama papanya bisa juga ke kakak-kakaknya yang ada di rumah. Nah, menyiapkan segala sesuatunya ya, Bun ya. iya benar sekali, Bun. Nah, anak-anak untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 319. Yesus pimpin langkahku. Pakai gerakan ya, Bunda? Ya, Bun. Yesus pimpin langkahku setiap hari di jalanmu, pimpin akal budiku untuk mengerti maksudmu.
tiba saatnya untuk kita masuk dalam doa syafaat. Nah, doa syafaat kita hari ini akan dibawakan oleh Bunda Ani. Silakan Bunda. Terima kasih Bunda. Anak-anak yang terkasih, mari kita satu dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala sejenak. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan yang Tuhan Yesus anugerahkan kepada kami di sepanjang hari ini. Sehingga kami, anak-anak-Mu dengan penuh sukacita dapat mengikuti IMPA walaupun melalui video streaming. Kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa memampukan kami melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami dengan penuh sukacita, terlebih lagi mengasihi Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kasih kami yang sudah mendampingi kami dengan senantiasa. Kiranya orang tua kasih kami diberikan kesehatan, kesabaran, umur panjang, dan kasih sayang Tuhan yang selalu menyertai kami dan orang tua. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga kakak dan bunda Layan dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya di dalam pelayanannya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berikan roh hikmat agar pemimpin kami dapat menjalankan tugasnya berdasarkan kasih setia Tuhan, sehingga bangsa kami terbebas dari virus corona. Tuhan Yesus, inilah doa sembahyang kami, kiranya Tuhan kabulkan segala permohonan kami, di mana Tuhan sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya. dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan syukur kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Maka dari itu kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 328, ku berterima kasih. Pakai gerakan ya Bunda ya. Atas rezeki yang bagi anakmu Tuhan kau beri. Berikanlah berkat-Mu atas rezeki yang bagi anak-anak yang terkasih, anak-anak sudah memberikan persembahan. Anak-anak bisa dititipkan kemana, Bun? Tentunya ke gereja Bunda, minta tolong sama Papa dan Mama. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 213, dengar panggilan Tuhan. Bait kedua dan ketiga. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu
ibadah ini dengan doa persembahan dan berkat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan syukur. Sebagai ungkapan syukur kami, kiranya Engkau mau memberkati persembahan kami ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kiranya berkat kasih Tuhan Yesus senantiasa menyertai, melingkupi kami, anak-anak-Mu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Anak-anak yang terkasih, ibadah kita ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Bunda hitung ya. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak semua. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Salam sehat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.